Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Kita berada di bulan mulia, bulan Rajab al-Asab, bulan penuh ampunan, bulan penuh keistimewaan, bulan penuh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab, bulan yang penuh juga dengan berbagai peristiwa besar dalam sejarah Islam. Pada tanggal 13 bulan Rajab, tahun ke-30 dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayi teragung setelah Rasulullah dilahirkan di dalam Ka'bah, Ali bin Abi Thalib alaihi salam, lahir di dalam Ka'bah. Peristiwa lain yang juga terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab adalah penunjukan Muhammad ibn Abdullah sebagai Nabi dan Rasul penutup. Dua peristiwa yang layak untuk mendapatkan perhatian kita secara serius. Kelahiran bayi mukjizat dengan prosesi kelahiran yang mukjizat dan peristiwa agung yang membelah sejarah umat manusia, yaitu peristiwa pelantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Wahyu Allah turunkan kepada beliau sebagai pertanda awal kenabian dan kerasulan beliau. Karenanya izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana pandangan Ali bin Abi Thalib tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentu banyak kutipan, banyak pernyataan dari beliau tentang keagungan Rasulullah, tentang keistimewaan kenabian dan kerasulan Rasulullah, tentang keagungan dan keistimewaan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta berbagai sisi dari kemuliaan kepribadian Rasulullah. Ali bin Abi Thalib telah banyak berbicara tentang itu. Karena memang Ali lah orang yang paling mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau yang paling layak untuk memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Namun riwayat yang ingin saya kutip adalah riwayat yang diabadikan oleh Thiqatul Islam Asy-Syaikh Al-Kulaini rahmatullah alaih dalam kitab mulia beliau Al-Kafi pada jilid pertama, kitab At-Tauhid, pada bab Al-Kaun wal Makan, pada hadis dengan nomor 5. Sebuah riwayat yang dikutip oleh Al-Kulaini melalui jalur-jalurnya kepada Al-Imam As-Sadiq alaihi salam. Al-Imam As-Sadiq alaihi salam bercerita bahwa pada suatu hari ada seorang pendeta Yahudi datang menemui Ali bin Abi Thalib. Ja'a habrun minal ahbar ila amiril mu'minin alaihi salam. Faqal, lalu sang pendeta itu berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya amiral mu'minin, mata kana rabbuk?" Wahai Amirul Mukminin, kapan awal mula keberadaan Tuhanmu? Sebuah pertanyaan yang diajukan oleh sang pendeta kepada pintu kota ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawaban Amirul Mukminin alaihi salam kepada sang pendeta tersebut? Maka faqala, sakilatka ummuk, celaka engkau, semoga ibumu akan berduka dengan kematianmu. Sebuah ungkapan yang biasa disampaikan oleh orang-orang Arab. Sakilatka ummuk, wa mata lam yakun hatta yuqala matakan. Sejak kapan Allah dikatakan tidak ada sehingga harus ditanya kapan mulai ada? Kemudian beliau melanjutkan, kana rabbi qablal qabli bila qablin wa ba'dal ba'di bila ba'din
wala ghayata wala muntaha li ghayatihi. In qata'atil ghayatu 'indahu fahuwa muntaha kulli ghayah. Ini jawaban Amirul Mukminin alaihissalam yang saya tidak ingin menerjemahkannya, apalagi menjelaskan dan menguraikannya, karena mungkin di luar kapasitas dan kemampuan saya. Namun akhir dari riwayat ini yang ingin menjadi perhatian kita semua, yaitu maka sang pendeta ketika mendengar jawaban yang sangat luar biasa dari Amirul Mukminin yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh dan tidak semestinya dipertanyakan kapan Allah mulai ada dan kapan keberadaan Allah akan berakhir, maka jawaban itu benar-benar memuaskan sang pendeta. Memuaskan sang pendeta Yahudi tersebut, sehingga dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, afanabiyun anta?" Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ini seorang nabi? Melihat jawabanmu, jawaban yang sangat luar biasa. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Ketika sang pendeta itu berkata, afanabiyun anta, maka Ali bin Abi Thalib berkata, wailak, celaka engkau. Innama ana abdun min abidi Muhammad. Aku tidak lain hanya seorang budak dari budak-budak Muhammad. Aku adalah pengikut setia Muhammad. Dan itu adalah sebuah kebanggaan luar biasa bagiku ketika aku menjadi pengikut Muhammad. Ana abdun min abidi Muhammad. Demikian Al-Kulaini meriwayatkan. Dan demikianlah pandangan Syiah kepada Ali bin Abi Thalib. Dan demikianlah pandangan Syiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Rasulullah tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan siapapun. Ali bin Abi Thalib yang sangat mulia itu pun mengatakan ana abdun min abidi Muhammad. Sekali lagi, riwayat ini menggambarkan kepada kita betapa agungnya Ali bin Abi Thalib dan betapa mulia dan agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan riwayat ringkas ini yang menjelaskan kepada kita keagungan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menyadarkan kita bahwa kita harus terus dan terus belajar tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan risalah yang beliau bawa, dan agar kita bisa makin beristiqamah, berpegang teguh dengan ajaran beliau. Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.